Oke, sekarang saatnya kita gibah mengenai tempat yang udah kita lakukan penelusuran sih. Bang, sinilah tengah lah bang. Kita lagi ngatur posisi dulu teman-teman. Ini cahayanya kurang ya? Kurang nggak sih? Nah, Iya, jadi ini kita mau gibah santai nih. Mau coba ceritain pengalaman apa yang didapat saat melakukan penelusuran ke rumah sakit yang udah terbengkalai di daerah Tangerang. Jadi teman-teman, kita jelasin nih sebelum kalian pada nanya kok masuk ke bangunan angker rame-rame. Jadi sekali lagi dijelasin bahwa channel Pembatas Dua Dunia bukan channel uji nyali, tapi kami di sini mencoba menghadirkan momen tertentu yang mesti kalian lihat tuh. Kalian tulis di kolom komen, jangan takut-takut kalau misalkan kalian melihat penampakan atau apa, tulis di kolom komen gitu. Karena yang udah video kita sebelumnya itu kita dapat penampakan Miss Kunti di kosan angker di daerah Depok ya. Terus sama kita dapat suara yang deket banget sama mic kita itu ngomong waktu di pabrik lab terbengkalai di daerah Bogor. Jadi kami bukan cuma melakukan penelusuran, oh udah semua bangunan kita telusurin. Kenapa? Karena kalau uji nyali, kalau menurut saya pribadi sih ya, siapapun berani gitu saya, apalagi kalau diiming-imingin ada hadiahnya ya, misalkan kayak channel dulu itu yang di TV misalkan dikasih duit, mungkin berani walaupun akhirnya pada nyerah gitu. Tapi kalau misalkan melakukan penelusuran untuk mendapatkan momentum yang pas yang harus kalian lihat, nah itu yang nggak semuanya bisa sih. Jadi kalau kita ya pribadi, kita berdua ya, Moci dari Pembatas Dua Dunia, nggak semua tempat angker yang kita telusurin kita upload ya. Jadi kita pilih-pilih juga, jadi nggak sembarangan oh ngejar, apalagi kita channel baru lah, baru sumur anak jagung gitu, asal syuting aja nguber tayangan, nguber view, enggak. Villa Gancet itu sebenarnya kita udah telusurin ya dengan EMSA juga ya. Iya. Tapi sampai ujung-ujung. Iya, tapi enggak kita upload dulu gitu. Sampai mungkin kemungkinan nanti kita mau balik lagi. Kenapa? Karena kita nggak dapat feel-nya. Iya, kita nggak ngedapetin momentumnya itu loh. Jadi nggak ada gunanya saya share, saya upload videonya ke channel Pembatas Dua Dunia gitu. Kenapa? Mungkin kalau penelusuran channel konten horor lain mungkin lebih bagus itu melakukan penelusuran di Villa Gancet. Tapi kalau kita nggak mendapatkan momentum itu, jadi kita nggak upload gitu, karena nggak ada sesuatu yang kita mau kasih lihat ke kalian itu loh. Jadi kita sih di Pembatas Dua Dunia milih-milih gitu loh. Jadi tempat yang menurut kita kurang nih, kita nggak bakal upload gitu. Ya gitu sih. Jadi ini juga ditemenin sama si Wewe. Wewe juga termasuk apa ya, orang yang punya indera keenam lah. Jadi di sini kita apa ya, lebih coba ngedapetin sesuatu deh gitu loh, yang mungkin luput dari konten-konten kreator lainnya gitu. Tapi coba dari EMSA dulu nih urutannya, lu apa yang lu dapetin sana? Ya benar tadi kata Bang Billy ya, bahwa channel Pembatas Dua Dunia ini gak asal upload. Artinya ya kita ya total ya, gue pribadi tuh udah ikut 3 kali. Yang pertama di pabrik yang bekas pabrik lab ya. Yang kedua di Villa Gancet, yang ketiga di sini di rumah sakit terbengkalai ini. Jatake ya. Memang dari ketiga lokasi itu, terus terang di Villa Gancet itu lebih inilah, sebelum kita berangkat ya, lebih punya pikiran yang gimana gitu, yang artinya karena kan memang udah sering banget juga YouTuber kesana kan Bang. Iya betul. Apalagi ditambah diceritain bahwa Villa Gancet begini, iya. Channel ini begini. Nah, sebagai orang yang baru ikut penelusuran ya, kita nge-pair juga kan. Gue nge-pair juga, dan di perjalanan itu udah ngebayangin yang macem-macem lah. Aduh gimana ini kan. Tugasnya udah Ya udah aneh-aneh aja. Tapi begitu sampai sana ternyata
ya nggak gimana-gimana Iya. juga, malah terkesan lebih nyaman dibanding Lebih nyaman. tempat sebelumnya gitu yang di pabrik lab itu. Memang ngerasain, memang gua kan nggak punya kemampuan buat ngelihat atau segala macamnya, tapi kalau di pabrik lab itu gua pribadi ngerasain banget. Nah begitu di Villa Ganjar itu jauh banget, bahkan ya sekedar kita jalan-jalan aja dengan villa yang segitu luasnya, Iya. ya kita cuma jalan-jalan aja gitu. Nah, akhirnya kita ya akhirnya kan nggak jadi diupload ya Bang, karena Iya. memang nggak ada sesuatu yang bisa kita sajikan gitu kan. Karena kalau dibilang kalau misalkan untuk konten ya, di situ kita bawa narasumber itu ada yang kemasukan ya, ada yang kemasukan loh. Tapi nggak kita tetap upload enggak lah. Jadi kita nggak ya kita butuh viewers, kita butuh subscriber gitu. Tapi kita di sini ya mau memberikan sesuatu yang beda lah dari channel-channel lain gitu. Makanya ada yang kesurupan juga. Ibaratnya kalau tempatnya, terutama saya pribadi nggak ngedapetin kliknya gitu, nggak bakal saya upload walaupun apa yang terjadi lah. Gitu, sampai benar-benar ngerasain, iya nih tempat oke nih, gitu. Kalian harus lihat nih, baru kita upload sih ya. Iya. Nah, terus kalau untuk yang di sini yang barusan banget kita masuk nih, Kang. Ini rasa-rasanya tuh hampir sama, bahkan lebih daripada pabrik lab. Terus terang, gue ngerasain Gitu? kayak gitu. Bahkan tadi kita di dalam juga sempat ya ngerasain beberapa Gesekan kali lah, ya. mulai dari suara. Ini apalagi dia udah muntah-muntah Iya, terus si Mochi kali udah di dalam. owe ya. Gesekan dari pertama masuk sampai terakhir di kamar jenazah tuh dia. Ya, untuk kamar jenazah sendiri memang bener-bener hawanya beda banget, itu asli panas banget, padahal itu udah dijebol ya. Iya ya. Itu udah dijebol, ngeblong, otomatis kan udara apalagi jam segini harusnya kan dingin, Ah, ada iya. udara masuk. Tapi itu benar-benar panas banget, nggak ngerti Iya. kenapa. Sekarang ini udah jam 2:05. Mm-mm. Nah, makanya kita butuh interaksi nih dari kalian nih di kolom komentar ya. Ya siapa tahu kalian ngelihat sesuatu yang memang kita nggak lihat di dalam, karena memang kita ngerasain dan mendengar ya interaksi lewat suara, lewat benturan energi yang dirasain sama Mochi ini kan. Dia sampai muntah-muntah. Nah, siapa tahu kalian bisa ngelihat secara visualnya. Itu bisa ya kalian interaksikan lah di kolom komentar gitu Iya. kan. Tulis di menit berapa. Ntar saya jadiin thumbnail tuh kayak yang penampakan Miske itu. Iya, di kos-kosan. Iya. Nah, kalau Mochi apa yang didapat? Saya ngerasa dari awal masuk kayaknya udah disambut. Ya nggak tahu sambutnya enak apa nggak enak ya. Cuman ya muntah, gesekannya dengan cara muntah gitu loh. Berapa kali tadi di bawah, di lantai 2, bahkan sampai di lantai 4 pun saya itu yang paling klimaksnya. Iya. Waduh, terus Ya. ngerasa setelah kita mau naik ya, Iya, iya. Naiknya juga kita perjuangan di tangganya udah patah. iya nggak ada pegangannya juga gitu. Apalagi untuk fobia yang naik, aduh itu udah gemeteran banget. Jadi supaya bisa mendapatkan momentum tuh ya perlu perjuangan gitu. Makanya semoga kalian lihat ya pas pas kita penelusuran di lantai 4 tuh kan saya ada ngerekam ada lama tuh lorong itu tuh. Semoga sih ada penampakan yang kalian bisa lihat gitu ya, bisa kalian dapetin momennya gitu loh. Tapi lucu juga sih tadi setelah Cio naik lantai 4 kan ya, kita tuh masih di bawah. Tadinya udahlah, kayaknya kita mau di bawah aja kalau ya, Iya. biar aja lah bertiga lah yang naik ke atas. Setelah ada suara apa nih, suara batuk ya, buru-buru pada mepet ke tangga. Iya, jadi tadi pas saya udah naik tuh, makanya saya bingung kok pada nggak mau naik gitu. Dan si Wewe udah naik turun lagi. Kenapa? Ya mungkin karena takut karena tangganya juga udah sedikit rapuh gitu kan. Ya kedua ya karena ketinggian juga sih pribadi. Ya Tapi memang ada suara ya pas naik gitu ya. Ada suara, makanya langsung pada langsung pada merapat. justru itu malah bahaya. Maksudnya ya sepanik apapun kita tetap bisa harus kontrol diri, harus bisa menguasai diri. Soalnya kalau enggak bahaya ya. itu Kita yang bisa nyelakain justru sebetulnya. soalnya lorong itu kan kalau kita desek-desekan lari, kalau misalkan apa-apa ya bahaya juga. Apalagi pas turun itu bisa pada lompat, itu nggak ada pegangannya sama sekali. Iya. Dan alhamdulillah saya terakhir naik dan terakhir turun. tapi antum maunya di depan mulu. Enggak ada yang naik terakhir, yang tadi tuh ya tadi. Kamu gimana, Weh? Ya pas pertama masuk juga sih, saya ngerasain udah ada energi ya, pas udah disambut. Tapi yang pas saya ngerasain itu pas di kamar jenazah. Nah, ya. Kamar jenazah itu yang pas
ada pipa, mungkin itu pemandian ya, buat pemandian. Ya, pembuangan Ya, air. buat Pembuangan air, jenazah. memandikan jenazah sih ya. Itu energinya saya ada gesekan juga sih, energinya lumayan kuat ya. Sampai nembak tadi kan. Iya, tadi saya sempat juga muntah. Ya kan? Itu salah satu gesekan sih ya. Jadi ini tempat ini sih kita direkomendasiin sama si Wewe. Nanti ada lagi nih pabrik nih. Nah, itu sih mungkin sama pabrik lab 11-12 lah, atau mungkin bisa lebih serem. Itu bekas pabrik garment sih di daerah Jakarta Barat lah. Pokoknya nanti kita Jakbar. Jakbar. Oh, di Jakbar. Di daerah Jakarta Barat. Kita Tangerang sini. Enggak, daerah Jakarta Barat. Tadi saya siang udah survei sih. Mungkin nanti saya akan upload video penelusurannya pas siang ya, biar kalian bisa ngeliat gitu. Karena memang tempatnya sih kalau itu udah gelap banget sih. Kadang kita ngobrol begini juga, kita gibah gini, kita juga kadang masih konsen juga ngedengerin, siapa tahu ada interaksi lagi dari dalam. Ya. Terus yang bikin menarik tempat ini juga cerita di baliknya sih Bang. Ya. Sebelum kita kesini kita sempat dengar cerita di balik ya, apa cerita yang pernah terjadi lah di sini kan. Kayak tadi yang masalah dokter apa? Suster. Enggak yang Dokter gigi. Oh, dokter gigi. itu. Tapi ceritain dulu nih kronologisnya nih biar teman-teman tahu. Jadi ya coba cerita dulu Jadi gini kita tadi dari Bogor ya sama Mochi nih. Nah terus dia ceritalah sedikit tentang tempat ini kan. Katanya dulu ada yang datang ke sini sakit gigi, ya sakit gigi terus ya kayak layaknya kita datang ke rumah sakit aja gimana sih, dan kita dilayani langsung ke ada dokter, spesialis, ada ya kan? perawat. Terus dia bayar berapa Bi? 2.000. Nah, dia bayar. Nah terus ya udah dilakuin lah tindakan buat sakit giginya itu, tapi giginya dicabut. Terus Setelah keluar Setelah ditanya sama warga orang sini, sekitar ya. gitu. Bisa ngapain katanya. habis pasti tanya kayak gitu kan, dia ngejelasin ya habis cabut gigi lah. Nah makanya warga kan bingung akhirnya ya dia. Iya. Warga bingung karena warga juga bilang di sini udah nggak beroperasi. Penasaran lah masuk lagi ke ruangan tersebut. Ruangan yang tadi dimasukin sama pasien yang sakit gigi, dan ternyata dia cuma nemuin bekas Giginya. cabutan giginya. Di Ya, giginya itu ada teman-teman di laci gitu. Nah Tapi duitnya nggak ada 200.000-nya. Ayo, mana itu duitnya coba? duitnya kemana? Kok bisa ada giginya doang? Nah siapa yang nyebut giginya? Nah. Coba. Lucunya lagi, Emsa tolong sini, akhirnya sakit gigi. sakit juga. gigi juga. Mungkin kayaknya mau dicabut juga kayaknya. Iya, makanya tadi nungguin dokternya nggak manggil-manggil. Antriannya terlalu penuh. Tapi Iya. gimana sekarang giginya masih berasa? Pas begitu sakit itu nggak belum ke situ Bang, belum mikir tentang cerita yang tadi. Iya. Cuman pas begitu nyender kan, sakit gigi kan nyudannya bukan main ya. Akhirnya kita nyender kan, nyender sambil merem-merem, langsung keingat sama cerita dia. Anjir apaan ini kan? Nah, Kok tiba-tiba sakit gigi, terus kebayang sama cerita itu. Makin gak jelas tuh. Nah terus begitu sampai sini juga kan tadi dengar cerita yang katanya suster Iya, jadi ada Humornya. sih ya. bunuh diri ya. Tapi ini sih humor sih ya. Jadi humornya ada suster yang namanya Ningsi bunuh diri di lantai 4 karena diperkosa oleh salah satu dokter lah. Tapi kebenarannya ya Allahu alam deh. Ya oke sih ya tempatnya ya. Rumah sakitnya sih memang nggak begitu besar sih. 4 lantai dengan lantai paling atas itu mes untuk perawat gitu. Tapi weh, kan lu orang sini nih weh. Maksudnya dulu waktu zamannya rumah sakit ini beroperasi, rame juga ya? Rame ya? Rame. Jadi memang rumah sakitnya ini pinggir jalan besar sih ya. Jadi mungkin aksesnya gampang kali itu. Kalian bisa dengar suara. Ini jalan lintas ini soalnya nih, arah kawasan industri. Jadi banyak truk-truk tronton lewat sini. Ini kawasan industri soalnya. Ya gitu sih. Kalian coba lihat, kita ngobrol gini, siapa tahu kita lagi gibah gini, ada yang kalian lihat juga. Jadi memang tempat ini sih udah lumayan viral juga, udah lama juga sih, udah lumayan lama. Banyak konten kreator juga yang terkenal juga ke tempat ini sih. Ya tapi kalau saya pribadi ya,
saya kadang mungkin karena saya ngomong terus ya, jadi ibaratnya mereka yang denger saya masuk ya, aduh sayang bener gitu kan. Tapi nggak apa-apa, biasa nanti kayak yang di video di Public Lab itu suara itu jelas. Itu kita kan pakai mic wireless, kita cantelin di baju gini, itu seolah-olah ngomongnya dekat sama kita gitu loh. Kalian bisa tonton videonya, coba nanti di munculin di atas, kalian bisa lihat. Terus lihat yang video pertama kami yang di itu kos-kosan angker itu, kita nangkep energi dari Viskunti sih ya. Momen-momen gitu kadang yang susah-susah gampang ngedapetinnya. Kalau dibilang diundang, kita udah panggil ya, tapi ya balik lagi sih ya kalau orang bilang oh, ya hoki-hokian lah, makanya jadi nggak semua video penelusuran kita tuh kita upload. Tadinya sih mau syuting di 2 tempat pabrik itu, cuman karena lokasinya lumayan jauh, jamnya juga udah jam segini ya, kayaknya untuk tayang berikutnya. Tapi nanti kalian bisa lihat kok ada cuplikannya pas saya survei tadi sama si Wewe, siang-siang aja juga udah berasa interaksi ya. Wah, itu energinya siang-siang juga energi lumayan. Iya, jadi tadi kebetulan kita ditemenin sama orang yang pernah kerja di perusahaan itu selama 15 tahun. Jadi sejarahnya itu tempat meja kerjanya di ruangan yang sekarang udah angker, ini meja tempat dia kerja dulu gitu loh. Jadi bisa tahu lah flashback nostalgia waktu dia masih perusahaannya, pabrik itu masih aktif. Sampai mesin fotokopinya aja milik pribadi dia masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Zamannya masih pakai disket. Komputer PC-nya pakai disket loh, ada itu. Furniture yang bekas karyawan kerja semua masih ada. Iya, pabriknya besar juga sih. Kedepannya kayaknya lebih seru kalau misalkan bisa live streaming ya Pak. Iya, makanya dukung terus nih support channelnya agar cepat monetize, kita bisa live streaming. Ya nanti kalau udah bisa live streaming, kita gibah horor langsung di dalam. Jadi kita masuk nih, kalian bisa ngeliat langsung Q&A ya, di dalam. kalau gibahnya langsung Q&A. Itu kayaknya lebih dapat sih, cuman ya buat sampai ke sana kan kita butuh dukungan dari kalian nih. Makanya terus dukung Pembatas Dua Dunia, subscribe dong. Iya, Ya kita bisa cepet-cepet gibah horor langsung di lokasi. langsung Q&A. Terus kita juga rencana nanti kita kita channel Pembatas Dua Dunia akan coba menguak mitos-mitos. Jadi di daerah tertentu kita kayak akan roadshow keliling deh gitu loh. Jadi kita akan ke daerah Jasinga, kalau kalian pernah dengar itu perbatasan Bogor sama Banten ya. Bogor sama Banten ya. Nah di situ banyak mitos-mitosnya tentang tempat-tempat hutan-hutan angker, terus sungai angker. Jadi kita akan coba menguak mitos-mitos di daerah Jasinga gitu. Jadi kita akan syuting di beberapa tempat di daerah Jasinga untuk coba bener gak sih mitos ini gitu. Kalau misalkan bener sih, ini sih seru sih. Kalian tonton terus channel Pembatas Dua Dunia ya. Nanti kita akan roadshow ke Jasinga untuk menguak mitos tempat-tempat angker. Itu kucing sih. Tadi Iya ya, bikin ngeri juga itu suara kayak gitu. dikira suara bayi nangis gitu. Sebab tadi sebelum kita ke lantai 3, Nah, kita nemuin kendi oh iya. hari-hari ya. Iya itu tuh. Ya itu sih dari tanah liat itu ya. Kadang kan orang nggak mau repot ya. Ada yang dia bawa pulang, dia kuburin sendiri, ada yang dibuang ke laut. Ada yang mungkin minta tolong sama perawat di sini ya untuk ngubur itu hari-hari. Tahu itu hari-hari itu pas sedulur papat kita, nggak tahu dah. Gitu sih, itu aja sih. Gibah malam ini setelah kita melakukan penelusuran di rumah sakit yang terbengkalai di daerah Tangerang. Ya tulis di kolom komen ya. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi tempat-tempat angker tuh, kalau bisa sekalian izinnya. Jadi begitu kami sampai, kita langsung syuting. Misalkan kalian juga tertarik untuk coba ikut syuting bersama tim Pembatas Dua Dunia, ya silakan.
Terus jangan lupa juga mampir ke channelnya Kita Berdampingan. Boleh. Nah, di situ kalian bisa tahu lah kalau kalian yang suka hobi naik gunung, dan di situ dibahas ya saya. Iya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, sama like ya channel Pembatas Dua Dunia. Terima kasih. Selamat malam. Kawal terus sampai monetize.